Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah bisa melanjutkan perkuliahan yaitu pada tema Murji'ah. Semoga pada tema kali ini kita diberi kemudahan, diberi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, sebagai bekal kita hidup di dunia yang penuh dengan perjuangan, dan nanti di akhirat kita akan memetik, kita akan panen buah perjuangan kita di dunia ini. Baik, sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa menjadikan beliau sebagai suri tauladan, kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan, apa yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Selanjutnya yaitu langsung pada Murji'ah, yaitu definisi ya. Definisi Murji'ah ya. Murji'ah secara bahasa roja ya. Roja yarji'u roja'an ya. Murji'ah yaitu roja'a, yaitu menunda, roja'a kembali ya, rujuk ya, ada rujuk, ada tolak ya. Nah, kalau orang yang rujuk berarti memberi harapan ya, mengembalikan lagi statusnya menjadi suami dan istri ya. Kalau tolak itu cerai ya, melepaskan, tapi ini mengembalikan ya, memberi harapan, itu secara bahasa. Kemudian secara istilah apa Murji'ah itu? Yaitu suatu golongan manusia yang tidak mau turut campur dalam pertentangan yang terjadi waktu itu ya, terutama masalah politik gitu ya, dan mengambil sikap menyerahkan persoalan kafir atau tidaknya seseorang kepada Allah. Jadi iman ya, tentunya kalau tidak kafir berarti orang yang beriman, itu urusan Allah, karena iman itu adalah letaknya di hati. Tidak ada yang tahu kecuali manusia itu sendiri dan Allah. Maka Murji'ah itu merasa memahami bahwa iman atau seseorang itu tidak beriman alias kafir itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nanti ada bedanya dengan Khawarij. Kalau Khawarij dikit-dikit itu kafir, kalau Murji'ah tidak. Tuh, secara umum kemunculan aliran Murji'ah ini merupakan antitesa terhadap aliran Khawarij ya. Jadi ini kebalikannya. Murji'ah itu kebalikannya Khawarij, terutama dalam persoalan iman dan kafir. Padahal awalnya itu adalah politik, kemudian berkembang pada persoalan iman dan kafir. Baik, sejarah munculnya Murji'ah ya. Jadi Murji'ah ini munculnya itu hampir bersamaan dengan Khawarij, sama hampir ya, karena ini adalah mengimbangi Khawarij itu ya, dikit-dikit mengkafirkan, sedangkan Murji'ah tidak. Hal ini dapat diterima karena kehadiran Murji'ah ini merupakan respon terhadap konsep akidah yang sangat ekstrim yang dikemukakan oleh Khawarij ya. Kita sudah membahas Khawarij, jadi ini tandingannya. Jadi ini peredamnya. Murji'ah ini peredamnya. Bahkan Murji'ah itu nanti adalah dikembangkan oleh Asy'ariyah. Kemudian sejarah perkembangannya juga sejalan seiring dengan perkembangan Khawarij ya, sama memang, mulai dari masa Khalifah Ali ya. Ini yang sebenarnya di zaman Utsman sudah muncul, tetapi kelihatan mencolok itu adalah pada waktu Khalifah Ali bin Abi Thalib sampai pada Bani Umayyah. Selanjutnya adalah konsep akidahnya atau doktrinnya. Fokus Murji'ah itu ya, di sini saya tidak membahas tentang politik ya, tapi langsung pada konsep
iman dan kafir karena akidah kan. Tidak, walaupun awal mulanya itu berasal dari politik karena kita telah memahami konsep akidah atau doktrinnya, maka kita langsung menuju pada persoalan iman dan kafir. Yang pertama, iman. Iman menurut Murji'ah adalah pengakuan dalam hati dan diucapkan dengan lisan. Sama maksudnya. Kemudian sedangkan amal perbuatan bukanlah bagian daripada iman. Amal perbuatan memang fisik, bukan daripada iman. Dengan demikian, jika orang tersebut melakukan dosa besar, ya ini mulai berbeda di sini. Dosa besar itu adalah yang melakukan adalah tadi fisik ya. Dosa besar itu muncul karena mereka melakukan sesuatu yang timbul dari fisik mereka. Ya, fisik dosa besar seperti molimo itu ya, itu semuanya dosa besar itu. Nah, kalau Murji'ah yang molimo itu ya semua dikatakan kafir dan boleh dibunuh. Tapi kalau Murji'ah bagaimana? Orang yang melakukan dosa besar atau molimo tidak berpengaruh terhadap imannya, tetap iman ya, karena yang molimo itu adalah fisik sedangkan iman itu dalam hati. Bagi mereka iman seseorang bersifat paten ya, paten ya sudah tidak akan berubah. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah ya, seperti itu. Siapa yang mengucapkan kalimat tauhid ya tetap iman ya, tidak bertambah karena amal soleh dan tidak berkurang karena maksiat. Ini bertentangan, ada al-iman yazid wa yanqus. Nih, nanti kita kaji. Intinya mereka mengakui bahwa orang yang melakukan dosa besar itu tidak mempengaruhi iman mereka, juga iman itu tidak dipengaruhi oleh amal soleh, maupun orang yang maksiat imannya akan berkurang. Itu ya konsep akidahnya. Selanjutnya konsep akidah yang selanjutnya adalah pelaku dosa besar tetap dianggap mukmin, bukan kafir sebagaimana Khawarij. Ya, ini sangat jelas ya. Mereka selanjutnya mereka tidak akan kekal dalam neraka sebagaimana Khawarij. Ya tentunya tadi itu yang sudah saya jelaskan, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Artinya kalau dosanya itu sudah habis maka dia akan masuk surga. Bahkan bisa saja Allah mengampuninya sehingga tidak disiksa dalam neraka karena rahmat Allah. Ya ini akidah mereka. Menurut mereka yang berhak menentukan kafir atau tidaknya seseorang hanyalah Allah ya. Asal ya tadi saya kutip lagi, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi orang yang sudah mengucapkan itu tentunya mengakui bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, ya iman secara batin. Karena itulah Murji'ah selalu bertanya, siapa yang masih mukmin? Ya, ini pertanyaannya. Beda dengan Murji'ah Khawarij. Murji'ah itu selalu tanya siapa yang masih mukmin. Kalau Khawarij itu dikit-dikit siapa yang sudah kafir dan layak untuk dibunuh. Biasanya seperti itu kan Khawarij yang kemarin pembahasan kita. Khawarij selalu mengatakan siapa yang sudah kafir, tapi Murji'ah selalu bertanya siapa yang masih mukmin. Itu konsep akidah selesai. Kemudian tentu karena ini adalah pemikiran, maka setiap otak manusia yang menghasilkan suatu pemikiran atau pemahaman memiliki skala pemahaman yang berbeda, maka aliran ini pecah juga. Secara garis besar, secara umum Murji'ah ini dibagi menjadi dua, yaitu yang moderat dan yang ekstrim. Bagaimana yang moderat? Moderat itu berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidak kafir. Pelaku dosa besar tidak kafir dan setelah disiksa masih dia tetap disiksa. Kalau melakukan dosa disiksa dalam neraka karena dosanya akan dimasukkan dalam surga setelah dosanya habis. Tokohnya adalah Al-Hasan bin Muhammad dan Abu Yusuf. Ini yang Murji'ah moderat. Kemudian Murji'ah yang ekstrim, yaitu pelaku dosa besar bahkan orang yang menyatakan dirinya kafir secara lisan ya. Kalau yang awal tidak semak menyatakan diri kafir, tetap dianggap mukmin karena iman dan kafir itu ada dalam hati. Dan yang mengetahui manusia tokohnya adalah Jaham bin Sofwan. Maka tidak ada istilah murtad, itu tidak ada kalau Murji'ah yang ekstrim tadi. Kalau moderat masih ada. Ini moderat ini masih mendekati, tapi yang ekstrim ini sudah bahaya ini ya. Kalau ekstrim seperti itu orang yang menyatakan kafir tapi pernah iman, maka tidak dikatakan murtad, mereka tetap mukmin. Ya, tokohnya Jaham bin Sofwan. Ini akhirnya dari pemikiran tersebut maka timbullah sekte-sekte.
Contohnya adalah sekte Salihiyah yang dipimpin oleh Sahili. Ya. Dia menyatakan pertama doktrinnya, dia menyatakan bahwa iman adalah mengetahui adanya Tuhan. Dan kafir adalah tidak tahu tentang Tuhan. Kalau sudah mengetahui Tuhan, maka dikatakan mukmin. Sholat bukanlah bagian dari ibadah, tetapi hanyalah tanda kepatuhan, sebagai wujud kepatuhan, wujud keimanan. Sedangkan ibadah itu adalah iman itu sendiri. Jadi iman itu sudah bagian dari ibadah. Tetapi iman itu sebenarnya hanya amalan hati. Tetapi sekte Sahiliyah ini mengatakan iman itu adalah bagian dari ibadah. Selanjutnya sekte Yunusiyah, melakukan maksiat atau perbuatan jahat lainnya tidak akan merusak iman. Nah, ini bahaya sekali ini, melakukan maksiat dan perbuatan jahat lainnya tidak akan merusak iman seorang. Selanjutnya sekte Hasaniyah, yaitu sekte yang mengatakan bahwa sesuatu yang diwajibkan atau diharamkan boleh dilanggar jika tidak diketahui secara pasti mana yang diwajibkan dan mana yang diharamkan, ya. Tapi kalau diketahui pasti, ada di Al-Quran itu ada dalil qat'i yang pasti, ada dalil dhanni, ya. Biasanya dilihat dari lafadznya itu sudah pasti, ya. Seperti aqimus shalah itu sudah pasti. Ya, seperti hurrimat alaikumul maitatu waddamu, itu sudah pasti kan. Alaikumul maitatu, bangkai itu diharamkan, waddamu, darah, walahmul khinziri itu diharamkan, jelas. Itu yang namanya qat'i, itu haram yang jelas. Sehingga pelakunya tetap dianggap mukmin. Kesimpulan, aliran Murji'ah moderat masih dapat diterima. Jadi sudah saya ungkapkan yang moderat itu bagaimana, ya. Yang kemudian menjadi inspirasi bagi aliran Asy'ariyah. Kemudian aliran yang ekstrim ini lebih bersifat moral, latitude, atau merusak moral, ya. Ini orang tidak bermoral, ya. Tidak akan ada istilah murtad. Kalau ini bahaya sekali, orang yang melakukan dosa besar tetap dikatakan mukmin. Tapi sebenarnya kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dikatakan sudah murtad, keluar dari Islam, ya. Otomatis yang murtad ya kafir juga itu. Cuma bedanya kalau kafir itu kadang mulai dari kecil kafir, tapi murtad itu adalah kafir semenjak dia menolak kebenaran Islam atau tidak menyatakan keimanan. Nih, bedanya di situ. Yang Murji'ah ekstrim ini sangat berbahaya, bisa merusak moral, bahkan merusak agama. Kesimpulan yang terakhir, Anda kalau mengetahui di zaman modern ini ada yang mempunyai doktrin-doktrin seperti ini, maka itu adalah implikasi dari aliran Murji'ah yang masih dianut oleh beberapa orang di zaman kita. Walaupun memang Murji'ah sudah tidak ada, akan tetapi doktrin-doktrin atau pemikiran-pemikirannya itu masih sebagian dilakukan oleh beberapa orang Islam. Yang pertama, ciri khusus Murji'ah yaitu menunda pemberian label kafir sampai hari kiamat. Jadi dia tidak akan mengatakan seseorang itu kafir kalau pernah beriman walaupun dia maksiat. Itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama nanti di yaumil hisab atau yaumul kiamah. Kedua, tanda mukmin bagi seseorang hanyalah berkaitan dengan keyakinan dalam hati, sedangkan amal soleh tidak berpengaruh. Jadi iman itu hanya di hati. Fisik tidak ada hubungannya dengan hati. Itu doktrin khusus Murji'ah. Nggak tahu kayak kejawen itu alirannya bagaimana itu. Apakah Murji'ah di era sekarang atau bagaimana, nanti perlu kita diskusikan juga. Ketiga, menyerahkan hukuman pelaku maksiat kepada Allah dengan rahmatnya. Ya, jadi rahmat Allah itu warahmati wasi'at kulla syai', ya, seperti itu, ya. Padahal dalam ayat Al-Qur'an lagi laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Jadi seseorang, rahmat Allah di situ adalah bagi seseorang yang bertaubat, maka Allah tidak akan memberikan siksa di dunia. Aw yatuba 'alaihim, tetapi aw yu'adzibahum, ketika seseorang melakukan maksiat atau dosa kemudian tidak mau bertaubat, maka aw yu'adzibahum,
maka Allah itu akan menyiksanya atau mengadabnya. Memang di kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW, pelaku dosa maksiat tidak langsung disiksa, berbeda dengan umat-umat terdahulu seperti kaum Nabi Nuh. Langsung ketika maksiat kepada Allah, menentang Nabi Nuh, langsung kiriman banjir bandang. Seperti lagi Nabi Lut dan nabi-nabi yang lain itu sebelum Nabi Muhammad itu kalau melakukan maksiat langsung disiksa seketika itu. Beda dengan kita di umatnya Nabi Muhammad itu pelaku dosa maksiat itu hukumannya ditunda. Kalau di sini ini diserahkan kepada Allah, ini khusus Murji'ah. Kemudian yang keempat, perbuatan manusia ditentukan oleh Tuhan. Ya, ini mirip dengan Jabariyah. Tuh. Jadi ini 4 ciri khusus ya. Nanti ada kita kaji secara khusus tentang Murji'ah ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan gambaran mengenai bagaimana definisi atau pengertian Murji'ah itu, bagaimana asal usul Murji'ah, kemudian doktrin dan tokoh-tokohnya itu bagaimana. Yang perlu dikembangkan adalah Murji'ah di era saat ini, karena masih banyak sebagian manusia, sekelompok manusia yang masih mengamalkan doktrin-doktrin Murji'ah. Untuk itu perlu kita kaji secara mendalam mengenai Murji'ah ini, agar di zaman sekarang apabila ada aliran yang mirip seperti Murji'ah, kita sudah bisa mengklasifikasinya, kita bisa mengkajinya secara menyeluruh ya, secara ilmiah. Semoga apa yang saya sampaikan ini dibarengi ridho dari Allah sehingga akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.